Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Ibu sudah pernah mendengarkan 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah paham artinya Bu? Ibu Lianawati sudah mengakui dan menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Sudah. Dan Ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Sudah cukup lama ya, sudah setahun lebih kita tidak pernah membuat konten baru di channel ini. Channel ini, kisah HMC ini sama nasibnya dengan The Betters, sama-sama terkena dismonetisasi, dan sama-sama sudah vakum cukup lama. Kisah HMC dan The Betters ini adalah dua dari channel-channel yang saya kelola, yang benar-benar menurut saya sangat berkesan ya. Kisah HMC dulunya adalah channel backup dari HMC, tetapi terakhir berubah menjadi channel yang khusus untuk membahas kisah-kisah yang menginspirasi, kisah-kisah para mualaf. Untuk itu channel ini kembali akan kita aktifkan untuk menghadirkan kisah-kisah para mualaf tentunya ya. Kisah-kisah mualaf, kisah-kisah hijrah, ya, dan juga kisah-kisah menginspirasi lainnya. Jadi channel ini akan berbeda dengan channel saya yang lain, di mana channel ini memang fokus untuk kisah dari orang-orang yang ingin berbagi sharing pengalaman kepada para penonton. Ya, jadi mohon dukungannya, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang subscribe, mohon di-share supaya teman-teman yang lain tahu, karena algoritma YouTube-nya pasti sudah sangat hancur, sudah vakum terlalu lama. Jadi mohon dukungannya ya. Sekali lagi, channel ini akan fokus dengan kesaksian orang. Karena kita tahu, saya sudah membuat studio yang akan mulai aktif di bulan 5 nanti, di bulan Mei nanti, di mana studio itu akan saya pakai untuk 2 jenis konten. Yang pertama tentu saja kisah-kisah para mualaf, kisah-kisah orang hijrah, kisah-kisah inspirasi, itu akan saya taruh di kisah HMC. Sedangkan sisi lain dari dunia debat, sisi lain dari tokoh-tokoh yang akan kita undang, itu akan saya taruh di channel The Betters. Ya, karena channel The Betters fokusnya adalah umum. Ya, itu adalah kisah-kisah yang umum tentang sisi lain dari kehidupan teman-teman kita, orang-orang yang akan kita undang, kan begitu. Sedangkan kisah HMC ya tentu saja lebih bernuansa Islami. Lebih fokus kisah-kisah orang hijrah dan yang berbau Islam. Jadi memang 2 channel yang akan berbeda. Untuk itu kita akan aktifkan kembali, terlepas diterima atau tidak monetisasinya, yang penting tujuan kita. Ya, yang penting tujuan kita. Jadi 2 channel ini akan saya aktifkan, walaupun ya, YouTube tidak memberikan monetisasi, tetapi tetap akan kita isi dengan konten-konten terbaik tentunya. Oke, kita langsung aja. Kemarin kita ketahui, tanggal 26 April 2024, telah diberlangsungkan, ya, telah terjadi debat antara Pendeta Esra Soru, dibantu Pendeta Budi Asali seniornya, menghadapi Kodonditan dengan Umar ya, atau Valen. Dan kita tahu, debat tersebut berlangsung dengan sangat baik, saling memberikan argumen, saling mengeluarkan data, dan kira-kira menurut kalian sendiri bagaimana debatnya? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Ya, kita di sini nggak akan membahas tentang debat yang terjadi. Kita nggak akan bahas, karena kita bukan konten mereaksi debat tersebut. Di sini yang akan kita bahas adalah adanya seorang wanita yang memutuskan mualaf setelah menonton debat tersebut. Nah, ini yang seru kan gitu. Ini yang seru teman-teman. Gara-gara menonton debat tersebut, akhirnya ada yang memutuskan untuk mualaf. Ini yang seru. Padahal ya,
kita tahu Budi Asali itu sesumbar. Budi Asali ngeklaim bahwa yang menang debat tersebut adalah di dirinya. Yang menang adalah pihak Kristen, menurut Budi Asali. Tetapi di depan mata dia sendiri, terjadi syahadat. Ini benar-benar satu pukulan telak ya, untuk Budi Asali dan Pendeta Esra Soru, yang di depan mata mereka sendiri, setelah diskusi, setelah debat, malah ada yang bersyahadat. Dan mereka jadi saksinya, bayangkan. Mereka jadi saksi, mereka yang membuktikan bahwa orang tersebut memang memutuskan menjadi seorang Muslim setelah menonton mereka debat. Padahal ya, kalau kita pikir, ada teman-teman yang akan bilang, loh dia itu kan memang sudah mau mualaf. Dia itu sudah kepikiran akan syahadat. Itulah dia datang. Artinya itu settingan kan begitu. Itu Polikarpus pasti akan ngomong gitu, settingan itu. Orangnya memang sudah mau mualaf, terus dibawa ke sana. Oke lah, memang orangnya sudah niat mau mualaf. Dan itu bukan settingan ya, saya akan buktikan bahwa kita punya data ya bahwa orang tersebut itu saya kenal. Ya, jadi yang mualaf itu namanya adalah Ibu Lianawati Rusti. Dan saya kenal ibu tersebut. Saya kenal karena beliau adalah teman saya punya teman dan kami satu grup. Kami ada di satu grup yang namanya Pemulung Pahala. Grup tersebut adalah grup di mana kami setiap Jumat membagikan sembako. Ya, kita dulu punya grup di mana kita sebut grup Pemulung Pahala. Ya, mungkin teman-teman yang ikut saya di channel Jadid HMC ataupun HMC sudah tahu ya. Dulu kita tiap Jumat ada Jumat Berkah dan ibu tersebut adalah salah satu dari member yang ada di sana. Jadi kita tuh ada 10-an orang, ya, 11 atau 12 orang. Ya, 11 orang yang ada di grup tersebut, di mana kita setiap Jumat itu patungan. Patungan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Dan yang cukup unik, ibu tersebut Kristen. Ya, ibu tersebut non-Muslim. Dan waktu dia dimasukin, dia nanya gitu, saya boleh join nggak? Tapi saya bukan Islam gitu. Ya, dia bilang dia bukan Islam, dia boleh join nggak? Ya, kita bilang nggak ada masalah, ini nggak ada bahasa agama soalnya. Ini grup Pemulung Pahala, adalah grup untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, dari situ dia cukup aktif ya, dan termasuk sering untuk ngomong, dan dari situ dia belajar tentang Islam, bagaimana indahnya Islam ya. Jadi Kodondi juga nggak kenal orang tersebut, ya. Kodondi nggak kenal sama Kak Liana ini, Kak Liana Rusti ini dia nggak kenal, karena Kak Liana Rusti ini datang dibawa oleh temannya, yaitu Kak Elizabeth. Ya, Kak Elizabeth, bagi teman-teman yang pernah lihat postingan saya ataupun ada lihat banner saat saya live ya, bagi teman-teman yang ingin join di grup Pemulung Pahala, kan ada nomornya, Elizabeth. Bahkan ada yang nanya, bang itu Elizabeth Muslim gitu, soalnya namanya Elizabeth. Biasanya Elizabeth nama Kristen kan begitu. Banyak yang nanya gitu, dan itu temannya ya. Oke, kita perlihatkan dulu lah videonya ya, bagaimana Budi Asali sesumbar, dan juga bagaimana prosesi syahadatnya. Yang luar biasa, dan insya Allah malam ini akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir! Allahu Akbar. Silakan. Nanti kita akan dipimpin oleh Kodondi ya. Bagi yang mau merekam sekarang boleh, silakan keluarkan HP-nya, kita rekam bersama-sama. Ibu nanti temenin ini, ibu temenin sini Bu ya. Selamat ya Pak Budi. Selamat.
Atau ibu buka di handphone saya foto. Oh, ada fotokopi? Ada. Alhamdulillah. Awas bu, duitnya jatuh. Ini kan bu, udah saya foto. Oh, ya. iya. Nanti ini untuk pembuatan sertifikat. Ya. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hadapan saya sekarang ada seorang ibu bernama Ibu siapa tadi? Ibu Lianawati Rusti Dewi Kwok ya Bu ya. Kwok ini C-nya Ibu berarti ya, marga Ibu ya. Oh, kalau Ibu ini C-nya Kwok, saya setan Pak. C-nya Tan maksudnya. Alhamdulillah Ibu Lianawati ini datang ke acara ini ditemani oleh Ibu ya, menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Betul Bu? Betul? Saya ada beberapa pertanyaan yang mohon Ibu jawab ya, dengan jujur ya Bu ya. Ibu ini mau masuk ke dalam agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada iming-iming, rayuan atau paksaan gitu Bu? Tolong Bu, pakai mic. Lihat apa? Niat sendiri. Oh, berarti kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Apakah Ibu masih punya orang tua? Enggak. Tidak ada ya. Baik. Kalau begitu tidak ada yang akan protes ke Ibu ya. Tidak ada ya. Anak-anak mungkin? Tidak ada ya. Baik. Nah, yang ketiga di dalam Islam ada syariat-syariat yang nanti harus dilaksanakan, yaitu setelah ini sholat, nanti ada zakat, puasa dan haji jika mampu ya Bu ya. Baik, apakah Ibu berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Alhamdulillah ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Ibu sudah pernah mendengarkan 2 kalimat syahadat? Sudah. Sudah paham artinya Bu? Ibu Lianawati sudah mengakui dan menerima bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Sudah. Dan Ibu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah? Alhamdulillah. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada malam hari ini Ibu Lianawati sudah sah menjadi seorang muslim, Ibu ya. Perlu saya sampaikan di sini Bu, bahwa seorang bayi yang lahir itu sebenarnya adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta, ya Bu ya. Jadi ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Kristen atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika bayi itu nanti besar, mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama Bu, tapi kembali kepada fitrahnya, ya Bu ya. Dan alhamdulillah juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, bahwa siapapun orang yang bukan Islam yang masuk Islam, insya Allah dosanya dihapuskan Bu. Dosa sebelumnya yang dilakukan oleh orang itu sebelumnya dihapuskan insya Allah. Tetapi kebaikan yang pernah Ibu lakukan, insya Allah tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Amin ya Bu ya. Ini adalah sebuah kabar gembira buat Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa belajar Islam dengan baik, step by step Bu ya, pelan-pelan. Nanti kita juga bahas Ibu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nanti sertifikat akan kita kirimkan ke Surabaya ya Bu ya. Baik, itu kira-kira ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan
Hari ini menjadi hari yang bersejarah ya buat Ibu Linawati ya. Mari kita semuanya juga berdoa buat Ibu Linawati. Bu Linawati tolong nanti doain saya ya. Ya, doain juga teman-teman di sini. Karena doanya Ibu nih nanti menjadi doa yang paling mustajab nih untuk orang yang baru masuk Islam nih. Ya Bu ya, jangan lupa ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sudah lihat ya, jadi itu prosesi syahadatnya. Dan saya perkenalkan dulu ya, dan ini ya. Jadi saya terkejut kok tiba-tiba ada yang syahadat. Dan saya tanyakan kepada Kak Elizabeth, karena saya lihat dia yang bawa. Ya, tadi kan 2 orang perempuan tuh, yang satu sama satu lagi kan, Kak Rusti sama Kak Elizabeth itu. Di sini saya tulis, yang mualaf itu teman, saya bilang. Waalaikumsalam. Iya, ingat kan di grup yang donasi nama ada Wo-nya. Ya, saya ingat gitu. Karena saya tahu namanya Wo gitu kan, Rusti Wo gitu. Rusti Wo. Ya, grup pemula tahu yang aktif chat, saya bilang kan. Iya, baru mualaf kemarin, kok bisa? Saya tanya kan. Iya, Chinese dia. Kemarin aku ajakin buat datang acara debat, biar kenal dan memantapkan niat mualafnya. Oke, jadi untuk memantapkan niat mualafnya. Dan Kak Elizabeth ini pun kemarin itu sebenarnya nggak sempat untuk datang. Tiba-tiba dia nanya saya, acaranya jam berapa? Kalau malam saya datang masih keburu nggak? Saya bilang ya udah coba koordinasi sama Bang Aang. Ya, koordinasi sama Bang Aang, masih sempat nggak gitu? Karena dia jam 9 malam baru sempat. Ya, sudah mau jam 9 malam baru bisa ke sana. Jadi baru datang ke sana, dan di sana Kak Liana Rusti ini makin mantap untuk memutuskan mualaf. Terus ada yang bilang, loh kan memang dia udah mau mualaf, jadi gimana ditahan? Ya bisa saja kalau kemarin debat Esra Soru bisa meyakinkan Kak Liana Rusti, kan begitu. Tugas debat adalah meyakinkan orang. Untuk membuat orang ya jadi tahu, menjadi pertimbangan dari orang-orang tersebut. Contoh nih, kita sering melihat ya, ada orang udah mau murtad nih. Orang udah mau murtad dari Islam. Begitu kita kasih nampak caruk maruknya, kacaunya agama sebelah, bahwa antar mereka aja masih bingung siapa Tuhannya. Masih bingung tentang keselamatannya. Batal dia. Batal dia untuk murtad. Saya mendapati beberapa kasus seperti itu. Jadi dia udah kepikiran murtad, karena ya terbawa suasana. Dia merasa bahwa di sebelah lebih bagus. Kalau di Islam banyak orang munafik dan sebagainya. Udah siap-siap mau murtad. Bayangkan, udah siap-siap mau murtad. Tiba-tiba dia nonton channel. Ya, channel-channel yang mempertunjukkan kekonyolan orang-orang di sebelah. Ya, termasuk channel saya gitu kan. Dia pun bingung gitu. Dia bilang tiba-tiba muncul di beranda YouTube dia, channel saya, dan dia lihat antar mereka tuh berantem. Udah berantem maki-makian. Terus dia jadi merenungkan, kalau bicara oknum yang nggak benar, ternyata bukan hanya di Islam. Di sebelah juga banyak oknum yang nggak benar. Dan yang lebih kacau di sebelah, mereka masih bingung siapa Tuhannya. Kalau di Islam, oke lah, banyak yang munafik. Kita nggak pungkiri, ada oknum-oknum yang munafik. Ya. Tetapi untuk konsep Tuhannya, keselamatannya kita udah fix. Masalahnya kamu sanggup jalani atau tidak. Di Islam tuh problemnya itu. Orangnya sanggup nggak menjalankan ajaran agamanya. Kalau di luar, apa yang mau dijalankan? Perintah siapa aja nggak jelas. Cara ibadahnya saja sampai detik ini, mereka masih bingung. Yang ini cara ibadahnya begini, yang ini cara ibadahnya hari Sabtu, yang ini cara ibadahnya lain lagi. Yang ini ada jingkrak-jingkraknya, ada bahasa anehnya, ya bahasa planet yang aneh gitu kan. Nah, yang ini ada yang salto-salto. Cara ibadahnya masih bingung. Terus Tuhannya siapa? Ada yang 3, ada yang 1, ada yang 3 jadi 1, ada yang 1 jadi 3. Ini yang mana yang benar? Masih bingung. Setelah dia nonton, dia renungkan. Artinya nggak benar juga yang di sebelah. Gagal, batal dia untuk murtad. Padahal dia udah siap-siap tuh. Temannya udah sibuk gitu kan. Kapan dibaptis gitu. Udah mau murtad. Tetapi terakhir batal. Kenapa? Yaitu dia nonton dan dia sadar bahwa ternyata di sebelah tuh lebih kacau. Nah, jadi gimana kita meyakinkan orang? Itulah kenapa saya sekarang setiap di video ya, di video jadi HMC, itu kadang saya tampilkan tuh cara ibadah-ibadah mereka yang lucu. Cara ibadahnya mereka yang lucu tuh saya tampilkan. Kenapa? Biar orang jadi bahan renungkan. Yang kepikiran mau murtad, mulai merenungkan lagi gitu. Ini benar nggak yang dia lakukan? Apa memang murtad itu adalah pilihan gitu? Itu tujuan kita. Oke?
Jadi itu aja sih yang mau saya umumkan ya. Kak Lianawati Rusti itu memang sudah belajar Islam dari Kak Elizabeth. Sudah belajar Islam. Tapi sebenarnya belum mau gitu. Tapi begitu nonton debat kemarin, makin yakin lah dia. Ya makin yakin. Jadi dia tuh terpikir untuk mualaf itu karena melihat sifat dari Kak Elizabeth, teman-temannya yang Muslim ya, dia bandingin dengan yang ya teman-teman dia yang di agama satunya lagi gitu. Ternyata yang Islam ini yang luar biasa orang-orangnya. Dari situlah dia putuskan untuk menjadi mualaf. Ya, oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya jangan lupa dibantu share supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.